Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amang tentunya. Nah, kali ini Si Amang akan membahas salah satu tanaman yang menghasilkan umbi yang sangat manis ya. Nah, ini adalah tanaman ganyong. Nah, mungkin kalau kawan-kawan yang lahir tahun 2000-an ke bawah itu ya sudah tidak asing lagi dengan tanaman ini, karena dulu itu tanaman ini selain ditanam di kebun-kebun, di pinggir sawah juga, tanaman ini sering dijadikan tanaman hias juga ya, karena memiliki warna bunga yang cantik ya, seperti ya cantik saja pokoknya ya. Nah, ini adalah tanaman ganyong. Nah, si Amang kali ini akan membahasnya. Nah, jangan lupa untuk tonton video si Amang sampai selesai ya. Nah, di sini posisinya berada di sekitaran pinggir sawah ya, dan di sini kebetulan sangat banyak sekali tanaman ganyong ini. Nah, tanaman ganyong ini memang merupakan salah satu tanaman yang menghasilkan umbi ya. Nah, dulu itu saya juga sering ya memakan umbi ganyong ini, dan rasanya sangat manis ya dibandingkan dengan umbi-umbi lainnya. Nah, kalau umbi lainnya itu kalau pengen manis harus dikasih gula. Nah, ini sudah manis dari sananya. Nah, itulah bonus daripada umbi ganyong ya. Nah, sekarang kita lihat detail daripada tanaman umbi ganyong ini. Nah, memang kalau kita lihat sekilas daunnya ini seperti daun pisang ya, namun dengan ukuran yang berbeda tentunya. Nah, ini bisa dilihat bagian belakangnya memang seperti daun pisang ya, namun dengan ukuran lebar kira-kira 15 cm dan panjang kira-kira 30 cm ya. Nah, ini adalah bagian daun-daun daripada tanaman ganyong. Nah, sekarang kita melihat bagian batangnya ya. Nah, mana ini batangnya? Kalah di dia wae itu video terin, hayo gerak maju. Nah, ini ya. Ini adalah bagian batang pohon daripada tanaman ganyong. Nah, batang pohonnya ini tidak keras ya, dan tidak berkayu juga. Nah, untuk tingginya sendiri tanaman ganyong ini bervariasi ya, tergantung dari lokasi tanamnya juga kali ya. Untuk tingginya bisa mencapai 2 meter juga. Nah, untuk karakter tumbuhnya memang tanaman ganyong ini tumbuh secara merumpun ya, karena misalnya nih ya, kalau misalnya dari awal menanam itu hanya satu batang pohon, nanti setelah tumbuh dengan baik dan juga subur, tanaman ganyong ini akan beranak pinak dan membentuk rumpun seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya tanaman ganyong. Nah, sekarang kita lihat bagian bunganya. Nah, ini adalah bagian bakalan bunga ya. Nah, bentuknya memang bulat-bulat ya, dan di atas bulatannya itu ada semacam bunga kecil berwarna merah muda. Nah, bunga-bunga ini adalah bakalan bunga yang nantinya akan mekar ya. Nah, ini adalah bunga yang belum mekar, bisa dilihat berwarna hijau dan ditumbuhi semacam bunga kecil ya, ataupun juga putiknya, entah apanya lah ya. Nah, sementara kalau sudah mekar seperti ini jadinya ya, sangat bagus sekali berwarna merah ya, seperti ini. Nah, dulu ini kalau misalnya anak-anak zaman dulu ini sering memainkan bunga-bunga daripada tanaman ganyong ini ya, karena bentuk bunganya itu seperti kuku. Nah, biasanya bunga-bunga yang merah itu nantinya dipotong lalu kemudian ditempelkan ke kuku kita ya, sehingga kuku kita menjadi lebih panjang ya, karena ditempeli oleh bunga dari tanaman ganyong ini.
Nah, ini bisa dilihat bunganya begitu merah merona ya. Nah, ini ukurannya juga seperti bentuknya juga seperti kuku juga ya. Nah, nanti kalau sudah berbunga seperti itu, biasanya pada bagian bawahnya di dalam tanah itu biasanya umbi ganyongnya sudah besar ataupun juga sudah siap untuk digali ataupun juga dipanen ya. Nah, untuk perawatannya sendiri, kalau sudah tumbuh seperti ini tanaman ganyong tidak usah dirawat ya, karena menurut saya tanaman ganyong ini tanaman yang tangguh ya. Kadang-kadang ini seperti tanaman liar ya, apalagi kalau di sawah-sawah seperti ini. Tanaman ini kadang-kadang dianggap tanaman hama ataupun juga tanaman liar ataupun juga tanaman lainnya ya, karena sering tumbuh di tempat-tempat yang tidak terduga juga. Nah, untuk posisinya sendiri memang tanaman ganyong ini lebih suka di area-area yang terkena sinar matahari langsung ya, seperti yang ada di sini. Ini terkena sinar matahari secara langsung dan penuh sepanjang hari. Nah, walaupun ada juga beberapa lokasi pohon ganyong ini di tempat yang agak teduh juga bisa juga ya, namun di tempat panas pun tidak menjadi masalah ya. Nah, bahkan orang-orang zaman dulu itu sering juga menanam tanaman ganyong ini sebagai tanaman hias ya, yang ditanam di halaman rumah karena tentu saja memiliki bunga yang cukup cantik. Namun sekarang sudah jarang juga ya orang yang menanam tanaman ganyong sebagai tanaman hias. Bahkan di sawah-sawah juga sepertinya sudah mulai jarang juga ya yang menanam ganyong ini, padahal ganyong ini memiliki umbi yang rasanya manis sekali ya. Nah, untuk cara menanamnya sendiri, tanaman ganyong ini sangat mudah ya kalau menurut saya. Nah, kita hanya perlu mencari anakan pohon ganyong ya. Nah, kita cari dulu ya. Nah, kita bisa mencari anakan ganyong yang masih kecil seperti ini, lalu kita gali sampai terdapat umbinya ataupun juga akarnya, atau kita gali secara penuh ya, atau semuanya kita gali lalu kita pindahkan di lokasi-lokasi yang kita inginkan. Nah, kalau dalam awal penanaman itu biasanya memang membutuhkan kondisi yang bagus ya, minimal disiram lah ya. Nah, kalau sudah tumbuh seperti ini kita biarkan saja, tidak jadi masalah, karena tanaman ganyong termasuk tanaman umbi yang tangguh. Selain menjadi tanaman penghasil umbi yang manis, tanaman ganyong juga memiliki bunga yang sangat cantik ya. Tidak ada salahnya juga kalau kita menanamnya di halaman rumah sebagai tanaman hiasan. Nah, untuk kawan-kawan yang seusia saya ya, lahir di 90-an, mungkin tidak asing lagi. Nah, ini kalau yang penasaran dengan tanaman ganyong ini, silahkan mencarinya saja di sawah atau tonton terus hanya di channel YouTube Si Amang. Nah, oke ya kawan-kawan, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.